Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi dalam Bincang Ramadan Labda. Kali ini kita akan bahas fenomena agama wahyu dan agama sejarah. Hal ini menjadi penting karena agama ini unik. Meskipun dalam pandangan sosiologi modern, agama dipandang sebagai satu fase berpikir manusia yang dalam tanda kutip terbelakang pada masa lalu, yang tidak punya lagi tempat di masa depan karena akan digantikan oleh sains. Akan tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya, bahwa ternyata meskipun sains berkembang sedemikian pesat, ternyata agama-agama itu masih mampu bertahan hidup dan bahkan juga berkembang. Menarik pendapat dari Aliza Izetbegovic dalam buku Membangun Jalan Tengah, judul aslinya Islam Between East and West. Dia mengatakan bahwa agama ini adalah fenomena yang hanya dijumpai pada dunia manusia, sehingga kehadiran agama ini tidak bisa dikaitkan dengan proses biologis yang disebut sebagai evolusi. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang beragama, untuk menjadi beragama, maka organisme itu harus menjadi manusia terlebih dahulu. Jadi tidak ada fenomena agama pada dunia binatang yang dikatakan kalau dalam dunia evolusi sebagai pendahulu manusia. Jadi agama adalah fenomena khas manusia, di mana sejarah manusia itu selalu dibarengi dengan agama. Pada suku-suku terpencil misalkan, kita dapat jumpai bagaimana upacara-upacara, ritus-ritus dan juga alat-alat pemujaan itu ada di dalam setiap masa. Bahkan pada titik tertentu, kadang-kadang hewan lebih rasional daripada manusia. Misalkan, kata Izetbegovic, seekor serigala yang dia kakinya terperangkap oleh sebuah jebakan, jerat, ya, kadang-kadang dia menggigit kakinya sampai putus supaya bisa melarikan diri, dan itu tindakan rasional. Akan tetapi dalam suku-suku primitif dijumpai, misalkan sebelum mereka berangkat berburu, mereka malah mengadakan upacara-upacara yang kadang dalam upacara itu mereka melakukan penyiksaan diri dengan melukai dirinya. Jadi bahkan melukai dirinya. Ada yang memotong tangan, ada yang memotong telinga, bahkan ada yang menggunakan korban berupa manusia. Hal ini menunjukkan bahwa berbeda dengan watak luar organisme yang rasional, agama ini sesuatu yang menyimpan seperti keterasingan di alam manusia. Ada keterlemparan dari sesuatu yang jauh, ketakutan kepada sesuatu yang supranatural, dan juga pengharapan serta keindahan yang tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Disitulah agama. Nah, menariknya, seperti di dunia barat, bahkan di Perancis dan Jerman misalkan, yang dikatakan negara dengan pemikiran ilmiah masyarakatnya yang sangat tinggi, ternyata mereka tidak bisa meninggalkan pemikiran dalam tanda kutip agama yang sering dipandang tahyul. Misalkan meskipun jumlah pastor atau pendeta Katolik menurun drastis di Perancis, tapi jumlah cenayang atau peramal dari suku Gipsi itu jumlahnya sangat meningkat pesat. Kita masih ingat dulu gurita yang dijadikan sebagai alat untuk meramal pertandingan di Piala Dunia. Itu menunjukkan salah satu manifestasi dalam tanda kutip agama. Pikiran-pikiran spiritual, supranatural yang memang tidak bisa hilang dari diri manusia meskipun dia sudah mencapai taraf ilmiah yang tinggi. Nah, menarik pendapat dari Syed Naqib Al-Atas ketika dia membagi agama itu menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama sejarah. Setelah sebelumnya salah seorang pemikir Indonesia, Profesor Dr. H.M. Rashidi,
dia mengungkapkan teori tentang adanya agama langit dan agama bumi. Agama bumi dia sebut adalah Hindu dan Buddha, sedangkan agama langit adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi pihak Hindu misalkan, dia membantah pendapat Prof. Rashidi ini. Dia menunjukkan bahwa dalam kitab Shruti, khususnya pada bagian Chaturveda, mereka meyakini adanya sabda Brahman, ya, wahyu Tuhan yang bersifat bukan pemikiran manusia, sebagaimana pewahyuan di dalam Islam. Sehingga mereka mengatakan bahwa agama Hindu itu juga sumbernya dari langit, sumbernya dari Tuhan, bukan muncul dari bawah atau hanya sebagai produk kebudayaan saja. Nah, ini tentu menarik. Makanya Syed Naqib al-Atas membagi menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama sejarah. Agama sejarah mungkin saja dia pada awalnya juga agama wahyu, tetapi karena mengalami distorsi seiring perjalanan sejarah, akhirnya dia kemudian menjadi agama sejarah, di mana keyakinannya, mitos-mitosnya, keimanannya, hukum-hukumnya itu tumbuh berkembang dengan perjalanan sejarah yang dia lalui. Berbeda dengan Islam. Nah, ini nanti dapat kita lihat ada beberapa perbedaan antara Islam dengan beberapa agama lain tersebut. Yang pertama dari sisi nama Tuhan, ya. Dari sisi nama Tuhan, meskipun kata Allah ini sudah dikenal sejak sebelum era pra-Islam, tetapi konsep tentang Allah era pra-Islam itu berbeda dengan konsep pada masa Islam. Dalam bayangan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah misalkan, mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak yang bernama malaikat. Dalam keyakinan Kristen, mereka meyakini Tuhan itu mempunyai seorang anak, walaupun dalam penafsiran yang berbeda, bukan biologis. Nah, dalam Islam, nama Allah ini bukan nama yang dipilih oleh Nabi Muhammad, yang bukan nama yang diberikan oleh umatnya kepada Tuhannya orang Islam, tetapi nama Allah ini ada dalam Al-Quran. Ketika dalam surat Al-Ikhlas misalkan, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu adalah Allah yang Maha Esa, ya. Kemudian dalam surat Toha ayat 20, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku untuk mengingatku. Jadi kata Allah itu adalah nama yang dipilih sendiri oleh Sang Pencipta. Ini berbeda dengan kekristenan. Kekristenan ini punya banyak nama Tuhan. Kalau kita bicara Kristen Barat, gitu ya, di Eropa itu tidak mengenal kata Allah sebagai sebutan nama Tuhan. Mereka menyebutnya dengan God atau Lord. Kalau di Arab mereka menyebutnya sama dengan kata Allah, tetapi Allah di sini bukan proper name, dia dari kata al-ilah. Sedangkan di Indonesia ini beragam gerejanya. Ada yang menyebut Tuhannya dengan kata Allah, kata Allah, ada yang menyebut dengan kata Yahweh, ada yang menyebut dengan kata Yahweh, dan ada juga yang menyebutnya dengan Bapa. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana untuk nama Tuhannya itu ada proses kesejarahan yang mengikuti, berbeda dengan Islam. Sejak awal Islam sudah menetapkan nama Tuhannya, dan itu ada dalam kalamullah, yaitu Al-Quran. Kalau umat Buddha lain lagi, umat Buddha meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa dikenal dari sifat-sifatnya, ya. Ati, ajatam, abutam, akatam, asam katam, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak, yang Maha Esa, ya. Dan kemudian anatman, sesuatu yang tidak berpribadi, yang tidak bisa digambarkan dengan segala sesuatu. Itu yang pertama dari nama. Yang kedua dari nama agamanya. Islam, kata Islam itu juga tercantum dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanyalah al-Islam, gitu ya. Sementara dalam Kristen itu terdapat perjalanan sejarah tentang nama-nama agama ini. Misalkan nama yang pertama kali disematkan setelah komunitas gereja itu muncul adalah istilah Katolik. Ya, istilah Katolik ini
sesuai dengan Kisah Para Rasul, di mana pada saat itu berkumpul warga jemaat pengikut Paulus dari Yudea, Galilea, dan Samaria. Maka dalam Kisah Para Rasul disebutkan selama beberapa waktu jemaat, maksudnya gereja, ya, jemaat itu artinya gereja, di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria, jadi jemaat secara keseluruhan, maka kalimat latinnya Ecclesia Katholos, yang kemudian disebut juga dengan Katholos menjadi Katolikos, artinya gereja universal yang diperuntukkan bagi seluruh manusia, seluruh ras. Maka kemudian dari situlah kata Katolik itu muncul dan kemudian dikemukakan, dipakai secara resmi itu pada tahun 107 Masehi atau pada abad kedua, ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam surat-suratnya kepada jemaat bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dan jadi permulaan dari kehidupan Yesus sampai munculnya nama Katolik itu kira-kira sekitar 107 tahun. Nah, berbeda lagi ketika kemudian akhirnya Kristen Barat mengalami perpecahan. Karena kemudian pecahan Katolik baik dari kalangan Lutheran maupun dari kalangan Calvinis itu tidak lagi mau memakai nama Roman Katolik sebagai nama gerejanya. Mereka menyebut gerejanya sebagai gereja reformasi. Nah, waktu itulah kemudian seorang pemikir Renaissance namanya Marsilio Ficino, seorang pemikir Renaissance asal Italia, ya, dia kemudian menyandingkan kata Kristiana berbanding dengan kata religio. Jadi Ficino menyebut naluri ada dalam diri manusia itu naluri universal atau fitrah. Fitrah untuk mengenali kebaikan, mencari Tuhan dalam dirinya. Nah, fitrah itu, ya, naluri universal itu disebut sebagai Christiana Religione. Ya. Jadi bagaimana tentang sifat Kristus sentris dari religiusitas manusia universal. Itu menurut Wilfred Cantwell Smith. Nah, tetapi pada masa itu kata Kristiana, kata Kristen belum menjadi nama agama. Dia hanya melengkapi kata religio yang artinya ikatan antara manusia dengan Tuhannya. Itu ya. Jadi ada fitrah ketuhanan dalam diri manusia itu awalnya. Nah, baru pada tahun 1525 ketika Zwingli, juga seorang tokoh gereja reformasi, itu kemudian menyusun satu buku yang isinya kurang lebih buku itu adalah menunjukkan bagaimana agama yang benar dan agama yang salah. Dia menyatakan agama yang benar itu adalah agama Kristen Reformasi, gitu ya. Kemudian agama yang salah itu adalah Katolik Roma. Kenapa? Karena dalam Katolik Roma, kata Zwingli, terjadi proses sakralisasi yang berlebihan terhadap paus, konsili, otoritas gereja, dan yang semacam itu, sehingga organisasi duniawi itu tidak hanya menjadi mediasi antara manusia dengan Tuhan, tetapi organisasi itu telah menjelmakan diri sebagai Tuhannya manusia. Itu kritik Zwingli. Barulah pada saat itu kemudian gereja Kristen Reformasi menyebut gerejanya sebagai gereja Kristen. Makanya bagi orang yang paham sejarah, itu orang-orang Katolik tidak mau disebut sebagai orang-orang Kristen. Karena memang dalam sejarahnya nama Katolik ini lebih dulu ada. Dan mungkin identitas gereja yang pertama kali menyemat adalah identitas gereja Katolik. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membedakan antara gereja mainstream dengan bid'ah atau aliran-aliran menyimpang yang heretik seperti aliran-aliran dosetik, kemudian marcionisme dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa di dalam Islam nama Tuhan dan nama agama
itu sudah tercantum di dalam kalamullah Al-Quran, sementara di agama lain nama Tuhan dan nama agama itu melalui perdebatan panjang dan sesuai dengan perjalanan sejarahnya sebelum akhirnya dibakukan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.